Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Mukenadeh yang ke 21. 21? Iya, iya, iya. Yang ke 21. Ya, ini ke 21. Apa itu Mukenadeh? Mukenadeh adalah vlog reality show. Saya mencoba jualan mukena. Jual mukena udah saya mulai 20 pekan dari 20 pekan lalu. Dan insya Allah video ini, vlog ini insya Allah akan diupload setiap Rabu jam 19.30. Jadi berhasil atau tidaknya enak banget untuk napak tilas. Karena memang keberjalanan realnya seperti apa saya sampaikan, progresnya tentu nggak sampai detail banget ya. Kalau detail banget videonya bisa berjam-jam. Jadi cuma checkpoint, 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 checkpointnya aja. Oke, ini vlog ke 21. Buat yang baru gabung, saran saya nonton dulu ke belakang karena biar biar nyambung ya, biar nggak apa ya, biar nggak roaming. Biar nggak roaming. Oke, kita mulai vlog mungkin ada ke 21. Sudah, berarti sudah 21 bagi 4. 6 bulan kurang, 5 bulan lah. 5 bulan lebih dikit. Oke. Pertama, alhamdulillah toko saya jadi star lagi. Ini star yang kedua. Mana mana mana. Nah, ini toko saya yang namanya nih Sharday. Dia star yang kedua lagi pemeriksaan produk nih. Eh, jadi ini saya rencananya ngegas 12 toko. Nanti nanti saya akan cerita lebih lebih lanjut. Dua udah jadi star. 10-nya masih belum ada pergerakan. Ini udah jadi star, alhamdulillah, milestone milestone yang ya yang positif ya, yang positif. Walaupun mungkin terlalu lama dibanding orang lain. 5 bulan baru star, kelamaan sih, kelamaan. Dan ya, alhamdulillah bersyukur. Itu satu. Kedua, saya kena ban lagi. Saya kena ban. Ini salah satu akun yang kena ban. Ntar nih, ini saya buka emailnya ya. Ya mana 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 mana. Mana sih tar? Nah ini pemberitahuan via emailnya. Hai Maduca, namanya Maduca, akunmu dibatasi diduga adanya kebijakan bla 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 bla. Jadi ini kedua, kali kedua di Mukena Deh ini saya kena ban oleh Shopee. Ya nggak apa-apa juga sih karena memang ternak toko itu nggak dibolehkan secara langsung ya. Dan kalau kena ban ya sudah, ibarat kata kita kalau misalkan ke minimarket nggak pakai helm, kalau kita ditilang kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau mau bilang kan rumah saya dekat, ya so what gitu ya, ya salah aja. Dan kita memang ke minimarket, saya juga males pakai helm ya nggak. Jadi ya sudah, kena tilang ya sudah. Ini kali kedua, mungkin ini penyebabnya kenapa, karena minggu lalu saya sudah share di vlog yang ke-20, SKU-nya udah fix. Jadi selama 4 bulan saya mencari-cari SKU mana sih yang bakal winning, yang stoknya tebel, koordinasinya enak, suppliernya enak, dan seterusnya udah fix aja. Udah ketemu nih SKU yang untuk digas di bulan puasa ini adalah ini nih. Lalu saya lakukan mass upload langsung ke 12 toko. Jadi saya bikin template mass upload nih. Ini mass uploadnya Shopee ya. Ini bikinnya nggak mudah teman-teman. Jadi judulnya juga ganti-ganti nih. Judulnya ganti-ganti, bisa saya lihat ya. Misalkan saya klik delete, judulnya akan ganti. Tuh ganti, deskripsinya ganti, auto generated lah. Semi auto generated. SKU-nya juga diputar-putar, diputar-putar. Sebenarnya itu aja. Tapi SKU-nya diputar-putar. Gambarnya juga diputar-putar, harganya juga diputar-putar, dan seterusnya dan seterusnya. Yang intinya saya bikin sistem mass upload untuk ke 12 toko itu. Sorry, 10, 10. Karena yang dua kan udah jadi star ya. Yang sisa 10-nya saya mass uploadin kayak gini. Ini bikinnya sangat-sangat tidak mudah, teman-teman. eh Ngebikin ininya butuh sistem ininya ya, template-nya butuh butuh 7 jam, tapi pas uploadnya cuma kurang dari sejam ke 10 toko, tek 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 tek, langsung terupload semua dengan foto yang berbeda, judul berbeda, deskripsi berbeda, gambar berbeda, apalagi ya, gambar berbeda, macam-macam lah, semuanya beda. Yang memang secara langsung, secara secara orang lihatnya itu tidak tidak akan menunjukkan tuh produk yang sama karena semuanya berbeda. Cuman secara sistem memang ini mencurigakan karena tiba-tiba ada toko baru yang upload langsung banyak kayak gini, ini mencurigakan. Makanya mungkin itu yang ngebuat toko saya di ban lagi. Jadi mes upload tadi itu, jadi nih foto A cover ya, foto cover A B C D, itu A B C D semuanya saya bedain sampai sampai 10 toko dikali 20 produk, berarti 10 kali 20 sekitar 200 foto saya siapkan. Ini variannya sama aja semua, 123 123 123 123, alias SKU-nya sama sebetulnya, cuma diputar-putar aja, diputar-putar aja. Saya upload, saya lancarkan ke 10 toko, dan hasilnya satu tumbang, kena ban. Belum juga ada penjualannya, nggak apa-apa, mau gimana lagi. Oke, itu satu kena ban. Nah, terakhir yang mau saya update di vlog ini adalah kita harus punya clear vision, teman-teman. Clear vision ini kalau bisnis ya, ini wajib banget sih. Clear vision, kita tuh harus terukur. Visinya kudu jelas.
Anda mau apa nih? Mau jadi orang kaya seberapa kaya itu harus jelas. Meskipun ngaco, lebih baik lebih baik jelas tapi nggak realistis daripada nggak jelas. Misalkan saya pengen kaya Elon Musk, nggak realistis memang karena Elon Musk itu 1 banding 100 juta. Tapi itu lebih baik daripada yang nggak jelas. Saya pengen kaya aja. Nah, itu atau saya pengen omsetnya besar. Ini yang sering sering datang ke saya, Kang, saya pengen omsetnya besar di Shopee, di TikTok. Seberapa besar? Gagap ya. Ya besar aja. Nah, lebih baik saya pengen besar 10M tembak gitu. 10M sebulan, nggak apa-apa. Itu masih lebih baik daripada nggak jelas. Jadi harus clear vision, harus terukur, teman-teman. Semua yang terukur itu bisa kita manage ya. Semua yang tidak terukur ya nggak bisa kita manage. Karena ya itu mazhab saya sih. Saya mazhab ya, semua tuh harus terukur. Oke, di awal saya bikin vlog memang visi saya itu plus 50 juta. Cash flow plus 50 juta. Saya pengen di akhir periode lebaran nanti sekitar tanggal 31 Maret, mungkin ada yang belum cair ya, mungkin ya awal sampai awal April itu cash flow saya plus 50 juta untuk toko mukena saya ini. Dan sejauh ini sih masih pede, masih pede. Masih pede. Nah, ini juga penting. Ini soal clear vision ini saya clear nih 50 juta. Kalau nanti besok saya rubah nggak masalah. Teman-teman juga gitu. Ini yang sering nggak sering banget sih ini beberapa lah saya menemukan yang terlalu saklek sama tujuannya sendiri. Ya lucu aja. Tapi terlalu luas juga salah. Terlalu luas juga salah. Tapi terlalu saklek juga salah. Makanya di tengah-tengah aja. Makanya kalau teman-teman misalkan mau ganti haluan, ganti visi nih, oke 50 juta udah nggak realistis nih, jadi 25 juta itu sangat-sangat sah teman-teman. Sangat-sangat sah. Balik lagi, kaidahnya itu yang penting clear vision. Yang penting terukur. Nah di awal saya 50 juta, sekarang saya masih pede. Nah sekarang saya lagi mau nurunin, kita praktek sama-sama. Mungkin singkat aja, tapi harapannya teman-teman bisa dapat bisa dapat gambarannya seperti apa. Jadi kalau saya mau cash flow-nya 50 juta, di akhir periode omsetnya kudu berapa? Trafficnya kudu berapa? Dan besok kudu omsetnya berapa atau trafficnya berapa? Oke, nanti saya kasih lihat langsung ya. Nah, ini juga penting. Omsetnya berapa? Akurasinya nggak harus 100% teman-teman. Oke, misalkan diturunin nih target profit 50 juta. Sorry, yang kasus saya ini cash flow 50 juta ya. Cash flow dan profit 50 juta itu dua hal berbeda. Dua hal berbeda. Oke, kalau saya cash flow 50 juta. Oke, nanti katakanlah teman-teman sudah misalkan sama nih, cash flow 50 juta. Terus diturunin omsetnya kudu berapa? Nggak mungkin kan omset 50 juta, pasti omset lebih dari itu. Lalu teman-teman akan ninjau berapa sih HPP-nya teman-teman dan seterusnya, lihat rasio-rasionya sehingga ketemu, oh biar cash flow 50 juta, omset harus segini, iklan harus segini, harus segini, harus segini. Dan itu harus akurasinya nggak harus 100%. Iya betul teman-teman. Saya tahu nggak semua orang di sini yang nonton ini, nggak semua seller tuh hobi ngitung. Kalau saya hobi banget ngitung. Saya suka banget hitung-hitungan. Jadi kalau kasar pun tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Dengan akurasi 50%, akurasi 20% itu sangat tidak apa-apa. Nah, pasti bingung juga. Maksudnya akurasi 20% itu gimana? Akurasi 50% itu gimana? Eh, juga bingung ngomongnya. Yang jelas kalau akurasi 100% itu yang disimulasikan yang betul-betul ciamik gitu. Simulasinya betul-betul ciamik. Nah, kalau akurasi 10% katakanlah yang tembak aja. Oke, saya cash flow 50 juta berarti omset harus 500 juta. Itu masih lebih baik. Itu bagus daripada nggak punya. Itu masih lebih baik daripada nggak punya yang terukur. Oke, ingat hati-hati teman-teman. Buat teman-teman yang mau menentukan tujuan, menentukan clear visionnya seperti apa, akurasi itu nggak harus 100%. Ini yang ngebuat orang kontraproduktif. Jadi terlalu puyeng mikirin yang benar tuh berapa ya kalau mau cash flow 50 juta, omsetnya yang benar tuh berapa, terlalu rudet di situnya jadinya nggak maju-maju. Lebih baik tembak aja berapa. Oke, yang penting punya clear vision dulu. Karena kalau teman-teman pun akurat 100%, besok ganti lagi nanti ngitung lagi, pusing lagi ya. Jadi ya itu ditimang-timang. Ngitungnya nggak terlalu ribet dan yang poinnya adalah biar teman-teman punya vision yang terukur. Ngerti nggak ya? Oke, kita praktek ya. Ini pakai angka saya. Kita praktek. Nah, ini pembukuan saya. Ini masih belum belum terlalu bagus. Ini baru saya benerin. Ternyata saya ada salah. Kemarin saya bikin jurnalnya ada jurnal HPP. Karena kan ini dropship ya. Saya nggak apa ya, nggak gudang, nggak tar. Saya nggak nyimpen ready stock. Awalnya saya ngira oh ya sudah kalau HPP ya langsung aja. Jadi nggak masuk ke persediaan.
Ternyata harus ada persediaan karena ada beberapa supplier yang saya bayarnya kontan. Artinya ada orderan masuk, saya bayar barangnya lalu dikirim ke customer. Artinya si barang tersebut milik saya. Ya, artinya itu masuk ke persediaan saya. Meskipun saya tidak lihat fisiknya, tapi itu milik saya, bukan milik si supplier. Jadinya ternyata saya ada salah hitung, salah chart of account namanya, salah penempatan aja lah. Ya itu mungkin ini nggak semua ngerti ya, cuman intinya meskipun saya dropship, saya punya akun persediaan di sini. Ini tuh bukan fisiknya ada di kantor saya, bukan fisiknya ada di gudang saya, tapi ya ada yang dikirim, ada yang masih RTS, ada yang masih di supplier udah saya bayar dan seterusnya. Jadi persediaan di sini mungkin persediaan interim kali ya namanya, ya apapun itulah. Saya belum begitu berpengalaman soal pembukuan dropship ini. Lalu ke bawahnya ini ada profit loss saya omset sejauh ini 5 bulan omsetnya 18 juta teman-teman. 18 juta, ini COGS-nya, COGS itu cost of goods sold. Jadi ini hanya dihitung ketika saya pakai cash basis ya. Artinya si COGS ini dihitung ketika uang masuk, dan uang masuk itu HPP-nya berapa. Jadi nomor invoice ABCD misalkan, uang masuk 100.000. Barang tersebut yang di customer di invoice ABCD itu HPP-nya berapa. Nah, itulah COGS di sini di profit loss. Nah, beda sama yang di bawah yang cash flow. Kalau ini ya aliran uangnya. Jadi meskipun uangnya belum cair, saya sudah mengeluarkan biaya untuk persediaan. Jadi pasti puyeng karena pembukuan tuh materi yang nggak menarik ya buat seller online ya. Lebih menarik iklan, ROAS dan seterusnya. Tapi super duper penting, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga saya ini bikin apa ya, dokumentasi. Oke, balik lagi. Ini profit loss saya, ini cash flow saya. Cash flow saya sekarang ini minus 10 juta, profitnya minus 3 juta. Loh kok beda, Kang? Ya beda. Karena panjang lagi. Ini omsetnya sama, ya omsetnya sama karena saya nggak ada revenue lain selain penjualan dari Shopee ya. Jadi cash flow di sini, cash flow omset sama cash flow profit loss sama. Tapi ini perbedaannya di persediaan sama di COGS. Yang tadi ya yang sudah saya jelaskan. Ya intinya beda lah, intinya beda. Nah, saya langsung bikin di kanan ini plan saya. Plan saya pengen punya net cash flow-nya di 50 juta di akhir periode. Yaitu di 2025 31 Maret. Lalu saya tarik mundur. Pertama saya harus tahu dulu rasio gross profit saya saat ini. Gross profit itu omset dikurangi HPP. Rasio gross profit saya saat ini adalah 18%. Ini kecil banget, tipis banget. Asli tipis banget. Tipis banget karena ini udah dikurangi admin fee ya. Ini udah dikurangi admin fee ya. Karena ini omsetnya saya cash basis yang memang diterima oleh saya. Karena saya di sini saya ada yang pakai apa ya, jual murah dulu, jual HPP dulu, ya nggak apa-apa. Yang jelas per saat ini gross profit saya itu 18%. Lalu ini kan net cash flow saya tujuannya 50 juta ya. 50 juta. Berarti kalau kita samain, ini kan net profit sama net cash flow berbeda. Kalau kita samain lah, dipukul rata aja. Biar saya net cash flow-nya 50 juta, berarti kita lihat offsetnya. Offset net profit sama offset cash flow. Ini offsetnya sekitar 7 juta. Berarti saya harus net profit 57 juta. Biar cash flow-nya 50 juta. Bayang nggak ya? Jadi karena memang ada yang belum cair dan seterusnya, ya ini perkiraan aja kasar. Ingat, poinnya adalah akurasinya 100% nggak apa-apa. Ini metode ini mungkin akurasinya menurut saya 60%, ya 50%-an lah. Nggak apa-apa, yang penting saya punya clear vision dulu. Saya belum rencana juga ngitung yang belibet, karena datanya belum lengkap. Oke, jadi ini diturunin net cash flow 50 juta, berarti saya harus net profit 57 juta. Oke, lalu saya omsetnya kudu berapa? Saya coba-coba aja. Pertama saya set dulu marketing saya. Marketing budget iklan Shopee saya. Ini saya hitung aja kayak gini. Tanggal 31 bulan Maret dikurangi ke hari ini dikalikan 300.000. Saya ikhlasnya 300.000 sehari keluar iklan di seluruh toko saya. Berarti sekitar 18 juta keluar sampai di akhir periode. Lalu gross profitnya kan udah tahu ini rasionya. Ya udah saya coba-coba aja sampai net profitnya ini mencapai angka 57 juta. Tadi saya sudah coba ya. Saya coba-coba Gini aja, simpel aja teman-teman, nggak harus yang pusing-pusing pakai aljabar. Nah, tadi saya sudah nyoba 450 juta. Bukan ya, 425 juta. Nah, udah ketemu ya. Jadi kalau saya omsetnya 425 juta, gross profit saya 18% dari sini adalah 78 juta. Lalu dikurangi iklan saya 18 juta. Sehingga kalau ini dikurangi ini, ditambah ini, hasilnya adalah, nah ini, 56 juta.
harapannya cash flow-nya plus 50 juta. Jadi visi saya, target saya omsetnya 425 juta. Realistis atau enggak? Enggak, enggak realistis. Sangat tidak realistis. Sekarang saya baru 18 juta. Tapi nggak apa-apa, saya punya clear vision dulu. Kalau dengan kondisi saat ini, berarti saya harus mencapai 425 juta omset. Tidak realistis. Nggak masalah. Nggak masalah berarti harus ada yang diubah. Antara pricingnya, antara iklannya, apapun itu. Yang jelas ini kan pakai data saat ini ya. Sedangkan data, sorry bukan data sih, data saat ini, data yang lalu-lalu. Sedangkan strategi ke depan kan bisa berbeda. Makanya ini nggak realistis, saya harus mencapai omset 425 juta agar cash flow-nya plus 50 juta. Jadi ini nggak apa-apa, meskipun saya nggak tahu harus ngapain, tapi saya punya clear vision dulu. Jika saya melanjutkan apa yang saya lakukan saat ini, saya harus omsetnya 425 juta. Nah, 425 juta ini akan saya turunkan lagi sebetulnya, tapi nggak akan saya bahas di sini. Akan saya turunkan menjadi omset harian berapa, nanti omset harian harus berapa, saya harus turunkan ke traffic harian berapa. Traffic hariannya berapa dengan asumsi conversion rate-nya berapa, dan berapa, dan berapa, dan berapa, dan seterusnya. Sehingga saya clear, tiap hari itu harus mencapai berapa. Pasti pusing, pasti bingung. Oke, intinya balik lagi poinnya, poin pentingnya teman-teman boleh lupakan apa yang saya sampaikan tadi soal hitung-hitungannya. Poinnya adalah clear vision yang terukur, meskipun nggak realistis. Sekarang saya punya visi yang jelas, saya harus ngejar omset 425 juta. Batin saya bilang nggak realistis. Tapi nggak apa-apa, at least saya lebih baik daripada nggak punya vision yang terukur. Sehingga saya akan mikir-mikir gimana biar mungkin targetnya bisa diturunin, strateginya berubah, dan seterusnya. Karena sudah punya yang terukur. Kalau teman-teman nggak terukur akan susah kayak gitunya. Itu aja. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton ini sampai akhir. Thank you banget, thank you banget. Vlog ini memang sedikit sih yang views, tapi nggak apa-apa lah. Ini investasi jangka panjang buat saya karena vlog Deep Hood pun saya ada 2 vlog, vlog Deep Hood sama vlog, sorry ada 3. Salah satunya yang Deep Hood itu sampai sekarang masih ada yang nonton. Dan kalau ini ya ini saya jalankan terus insya Allah, karena tahun depan juga saya akan jual mukena lagi. Kalau habis lebaran mungkin saya nggak jual mukena. Jadi saya pribadi bisa napak tilas apa saja sih yang salah, apa saja sih yang berhasil, akan saya lanjutkan lagi. Itu aja, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di vlog mukena di selanjutnya, yang ke-22 insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.